Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya ya di channel yang berbahagia ini, sahabat-sahabat sekalian. Kali ini ya, eh, saya akan berbicara tentang saham ya lagi ya. Dalam 5 tahun perjalanan ini cukup banyak hal yang kita pelajari karena memang ya di dalam tahun kedua sampai keempat itu mungkin kita masih mencari metode yang pas ya. Anda bisa saja berubah-ubah metode dari waktu ke waktu dalam pencarian diri ya. Padahal jalan itu udah ada ditempuh oleh orang sebelumnya. Tetapi namanya manusia ya ingin mencoba sesuatu, mengulik sesuatu, menganggap bahwa sesuatu itu lebih pas dengan diri dia. It is not tidak apa-apa ya, tidak masalah, itu not problem ya kalau Anda melakukan itu, karena memang pada dasarnya manusia itu harus memenuhi keinginannya, rasionalitasnya, dan memenuhi pengalaman-pengalaman yang ada di dirinya. Itu kenapa secara psikologi orang selalu akan mencari jalan baru, padahal jalan-jalan yang lama yang sudah terbukti menuju jalan sukses itu ditempuh banyak orang, tapi orang tetap tidak mau melaksanakannya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, saya bicara tentang investasi. Ya, investasi adalah kita menaruh dana kita, ya khususnya di saham. Dan tentunya kita saham ya, dan tentunya kita tahu bahwa saham adalah salah satu investasi berisiko tinggi ya. Beda dengan sukuk, deposito, dan sebagainya. Dan cuma itu yang boleh dikatakan aman ya, atau emas mungkin ya salah satunya. Nah, di dalam dunia investasi yang saya pelajari dalam 5 tahun ini ya, berguru kepada Pak Teguh, berguru kepada Midas Cuan, berguru kepada Om Yev, berguru kepada Pak Lo ya, khususnya Pak Lo, berguru kepada Peter Lynch, berguru kepada Warren Buffett, berguru kepada Charlie Munger. Ya, akhirnya ya kita menemui satu jalan ya. Dalam perjalanan itu kita sering diganggu merubah metode. Tapi akhirnya seperti YouTube-nya Rifan ya, apakah value investing itu tidak berjalan lagi karena banyak saham-saham di luar value investing yang akan naik ya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kalau dalam metode yang paling pas siapapun namanya itu sebenarnya memang ya, kalau kita di low risk itu tentu value investing ya, apapun genre daripada value investing tuh, tetapi dia merupakan salah satu metode yang menurut saya yang lebih possible atau yang lebih make sense atau logik yang harus kita terima ya. Dan value investing itu ya, kita bisa menggunakan PER, bisa menggunakan PBV ya. Tetapi itu tidaklah cukup ya. Ada dividend yield yang harus kita pertimbangkan kalau kita main konservatif ya. Tetapi ada juga ya, kalau kita main agak moderat sedikit ya, kita bermain di grow value investing ya, grow up ya, kata Peter Lynch itu kan saham yang grow up ya. Sahabat-sahabat sekalian, kalau value investing tentu ya kita mencari nilai saham itu baik secara PER, baik secara PBV itu dia rendah ya. Rendah itu tentu ukurannya ada yang di bawah PER-nya 10, ada yang PER-nya 5, dan PBV-nya mungkin 0,3, kalau bisa 0,1 ya. Intinya itu seperti itu saham-saham yang kita pilih ya. Kita tidak akan mungkin untuk memilih saham yang pengembalian untung, pengembalian modal Anda ya di harga saham, di price itu bisa sampai 20 tahun, 30 tahun
ya mungkin di atas 15 tahun ya, kecuali saham-sahamnya memang saham-saham yang wonderful company seperti BRI dan BCA ya. Tetapi bisa saja itu berubah ya, seperti MIDI itu ya, itu bisa berubah. Unilever yang dulu dianggap wonderful company akhirnya dia drop ya, menuju harga yang dianggap cukup wajar lah sekarang ya, turunnya ber-50% ya. Dan sahabat-sahabat sekalian ya, eh, seperti itu ya memilihnya. Tetapi kalau kita combine ya dengan harga saham yang murah, itu kita bench kita match dengan, kita sandingkan dengan dividen ya, seperti gudang garam yang dividennya cukup baik ya, seperti mungkin eh, CEM juga ya, Campina ya, itu saya anggap cukup murah ya, seperti yang dividennya agak gede ya, dan itu yang baru saya hitung ya. Dan beberapa saham-saham lain yang mungkin ya bisa kita temukan yang harganya itu MOS-nya cukup jauh ya, di atas 5%, tetapi dia bisa juga memberikan dividen yield itu antara di atas 7% sampai 10%, karena inflasi kita tentu 5%. Nah, sahabat-sahabat sekalian, tetapi saya rasa saham-saham ini ya, yang di metode pertama ini tidak akan memberikan kita gain yang terlalu tinggi ya, karena memang naiknya itu akan terukur sekitar 20%-an ya dari MOS yang kita ambil. Tetapi minimal ini akan menyelamatkan kita. Kita tidak akan berharap yang terlalu tinggi terjadi, tetapi kita juga tidak terlalu berharap kita akan rugi juga terlalu banyak. Nah, yang kedua adalah metode grow up. Nah, ini yang cukup spekulatif ya. Kita akan mencari saham-saham yang masih dianggap PER-nya itu di bawah ya, di bawah, bisa di bawah 10, bisa 12, bisa 13, di bawah 15. Tetapi dia bisa jadi turn around company ya, misalnya dia dari rugi menjadi untung ya, seperti Bulls ya, seperti BBLD, dan beberapa saham lain ya, yang di kuartal ke kuartal kita harus tinjau, kita harus match dia dengan juga teknikal, dan ini memang cukup memenuhi kaedah-kaedah kerumitan yang cukup, karena risk kita itu harus kita ukur dan cukup dalam. Karena kalau misalnya PER-nya itu 15, dia bisa turun ke 5, udah hampir berapa persen, kita bisa harus menanggung kerugian, kan bisa 50%-an itu. Nah, sahabat-sahabat sekalian, nah ini risk-risk yang harus kita terima kalau kita memenuhi kaedah-kaedah value investing, dengan value investing pure, value investing dengan dividen, dan value investing dengan grow up. Saham-saham yang value investing grow up ini, itu kita bisa mencapai gain itu sampai 70% ya, dan saya rasa itu cukup luar biasa. Seperti konsultan YF ya, pada hari ini kita lihat dia distribusi Bali itu hampir 70% dari tingkat pengambilan mereka yang 800-an ya. Dan saya tanya mereka, saya juga salah satu membernya kan, dan saya rasa ini pencapaian terbaik YF ya. Mereka sistemnya adalah memakai teknik grow up company, dan itu memang digabung dengan teknikal, dan itu memang tidak semua orang mempunyai kemampuan yang luar biasa atau seperti itu, atau menahan diri untuk bisa mencapai cuan sampai 70%. Itu tidak semua orang mampu menahannya. Sahabat-sahabat sekalian, demikianlah analisis saya, bahwa apapun ya metode yang kita gunakan, di situ ada risk, ada risiko, namun di situ juga ada gain ya. Di tahun pertama, kedua, ketiga memang kita akan memikirkan gain, tapi di tahun seterusnya itu harusnya kita memikirkan risk, dan biarkanlah gain itu didapat berdasarkan kesabaran kita untuk menahan diri di pasar. Akhir kata, wabillahi taufik walhidayah, semoga bermanfaat ya untuk sahabat-sahabat yang investasi. Jangan milih-milih saham yang sampah, yang PER-nya terlalu tinggi, sehingga dia menuju harga normal, Anda akan
mencret ya, karena pada dasarnya saham yang tinggi ya seperti BPTS itu pernah pernya tinggi sekali dan sekarang juga udah hampir menuju harga normalnya di seribuan ya. Dan itu harus disadari oleh seorang investor kapan dia harus menjual dan kapan dia harus membeli dengan metode-metode yang dia yakini ya, berdasarkan keilmuan dia dan intuisi dia. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.